I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan membahas tentang dampak globalisasi terhadap pengetahuan peserta didik. Tapi sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 11 orang. Yang pertama ada Ayu Selviani, yang kedua Desi Rahmawati, Gilang Rahardi Saputra, Hayatun Nufus, Livia Nur Azizah, Muhammad Ilyas Ilyasa, Oktova Winda Hamidatur Romdani, Rini Haryanti, Siti Sahriani, Zura Aswaryani, dan Maisarah. Selanjutnya, istilah globalisasi diambil dari kata globalis yang merujuk pada kemunculan jaringan sistem sosial dan ekonomi berskala internasional. Istilah ini pertama kali digunakan sebagai kata benda dalam sebuah tulisan berjudul Towards New Education. Kata globalisasi di sini merujuk kepada pandangan pengalaman manusia secara menyeluruh di bidang pendidikan. Manusia telah berinteraksi dalam kisaran jarak jauh selama ribuan tahun. Sebagai contohnya adalah jalur sutra darat yang menghubungkan Asia, Afrika, dan juga Eropa dan menyebabkan banyak perubahan pada peradaban bangsa-bangsa di dunia lama, mulai dari pemikiran, agama, bahasa, kesenian, dan juga aspek budaya lainnya. Menyebar dan bercampur ketika negara-negara tersebut bertukar barang dan juga ide. Di video kali ini kami akan membahas 5 sub pembahasan. Yang pertama di sini kami akan membahas tentang apa pengertian dari pengetahuan peserta didik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi. Yang ketiga, apa dampak positif dari globalisasi terhadap pengetahuan peserta didik. Yang keempat, apa dampak negatif dari globalisasi terhadap pengetahuan peserta didik. Dan yang terakhir, bagaimana instrumen penilaian pada ranah pengetahuan. Baik, untuk pemateri pertama terkait dengan apa yang dimaksud dengan pengetahuan peserta didik akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit terkait definisi dari pengetahuan peserta didik. Jadi pengetahuan peserta didik itu adalah kumpulan informasi, konsep, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit terkait apa sih tujuan dari pengetahuan peserta didik. Jadi tujuan dari pengetahuan peserta didik itu adalah agar siswa dapat memahami dan menguasai materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, itulah dari saya terkait definisi dari pengetahuan peserta didik dan sedikit dari saya singgung terkait tujuan dari pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, definisi pengetahuan peserta didik dapat bervariasi menurut berbagai ahli. Secara umum, pengetahuan peserta didik mencakup pemahaman, fakta, konsep, dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa dalam berbagai bidang studi. Ahli pendidikan seperti Piaget dan Vygotsky menekankan peran konstruksi pengetahuan oleh individu melalui pengalaman dan interaksi sosial. Jadi, pengetahuan peserta didik tidak hanya mencakup informasi yang dihafal, tetapi juga pemahaman yang mendalam dan kemampuan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan. Ahli pendidikan lainnya seperti Bloom mengklarifikasi pengetahuan peserta didik dalam tingkat seperti pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Faktual mencakup informasi dasar, konseptual melibatkan pemahaman konsep-konsep, prosedural terkait dengan keterampilan dan tindakan, sementara metakognitif melibatkan pemahaman diri terkait dengan pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah definisi globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Hal ini didorong oleh kemajuan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan teknologi yang meningkatkan saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya antar negara.
Globalisasi ini mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, termasuk ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan alam. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak positif dari globalisasi. Yang dimana globalisasi ini tentu memiliki dua dampak, ya, ini dampak positif dan dampak negatif. Sebelum kita membahas dampak negatif, kita akan membahas tentang dampak positif terlebih dahulu. Yang dimana dampak positif dari globalisasi ini ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas diri. Dengan adanya globalisasi ini, kita bisa meningkatkan kualitas yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya globalisasi, ilmu pengetahuan dan juga teknologi otomatis akan semakin berkembang, tidak akan stuck pada satu titik saja. Dan yang tiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Di dalam pembelajaran, peserta didik akan lebih efektivitas dan efisien dalam melakukan proses belajar mengajar. Dan yang keempat adalah meningkatkan perekonomian suatu negara. Dengan adanya perkembangan globalisasi, maka perekonomian dari suatu negara akan semakin berkembang karena di sana akan terjadi adanya ekspor dan impor di suatu negara. Dan yang terakhir adalah sistem pelajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Seperti yang kita ketahui, sering sekali kita melakukan pembelajaran menggunakan via online, yang dimana platform yang kita gunakan itu adalah Zoom Meeting dan juga Google Meet. Nah, itu adalah salah satu contoh dari proses pelajar pengajar tidak meski dengan tatap muka. Dengan adanya globalisasi, kita bisa mengakses, kita bisa belajar dimanapun kita mau, tidak meski harus dengan tatap muka saja. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu dampak negatif globalisasi terhadap pengetahuan peserta didik. Dampak negatif globalisasi terhadap pengetahuan peserta didik dapat berupa terlalu banyaknya informasi yang tidak terverifikasi yang dapat membingungkan siswa. Globalisasi juga dapat menyebabkan munculnya budaya populer yang mengaruh pada konsumsi informasi yang dangkal dan kurang mendalam. Selain itu, globalisasi juga dapat mengakibatkan hilangnya keberagaman budaya lokal dan pengetahuan tradisional karena terpengaruh oleh budaya luar. Selain itu, globalisasi juga dapat menyebabkan penurunan minat terhadap pengetahuan lokal dan tradisional karena budaya populer dari luar lebih dominan. Hal ini dapat mengakibatkan pengetahuan lokal dan tradisional tidak dipelihara dan akhirnya hilang. Pendidikan juga harus memberikan ruang bagi siswa untuk mempelajari bagaimana pengetahuan lokal dan tradisional itu, sehingga siswa dapat memelihara dan melestarikan kebudayaan lokal dan tradisional agar tidak hilang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian di ranah kognitif. Seperti yang kita ketahui bahwa instrumen itu adalah alat penilaian kognitif. Nah, kognitif ini adalah pengetahuan. Jadi, instrumen penilaian di ranah kognitif ini maksudnya yaitu alat untuk menilai pengetahuan peserta didik. Nah, di sini kita menggunakan teori taksonomi Bloom yang dimana menggunakan C1 sampai dengan C6. Nah, C1 ini adalah mengingat. Jadi kita membuat soal yang berkaitan dengan C1 yaitu mengingat. Nah, siswa mampu menyebutkan apa saja dampak dari globalisasi terhadap peserta didik karena materi yang kita ajarkan yaitu pengaruh globalisasi terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu C2. C2 itu yaitu artinya memahami. Setelah siswa mampu menyebutkan, otomatis siswa mampu memahami. Nah, soalnya itu siswa mampu menjelaskan apa itu globalisasi. Baik, selanjutnya yaitu adalah C3. C3 ini artinya yaitu menerapkan. Setelah siswa mampu menjelaskan maupun menyebutkan apa saja itu dampak dari globalisasi dan apa itu globalisasi, kemudian siswa mampu menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Seperti misal contohnya yaitu terjadi globalisasi di suatu lingkungan. Nah, siswa atau peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut karena sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu globalisasi dan mereka juga paham tentang apa itu globalisasi.
Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya yang sudah membahas tentang C1 sampai dengan C3. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas C4 sampai dengan C6. Yang dimana di sini kami mengambil instrumen penilaian pengetahuan atau kognitif dari C1 sampai dengan C6 sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik kami. Yang di sini saya akan membahas tentang ranah kognitif pada C4, yaitu menganalisis. Sesuai dengan materi kami yaitu globalisasi, maka di sini siswa harus mampu menganalisis bagaimana dampak globalisasi ini terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian pada ranah kognitif yang kelima yaitu mengevaluasi, yang dimana di sini kita menuntut untuk siswa mampu membandingkan bagaimana dampak globalisasi yang terjadi di sekolahnya, di lingkungan maupun di sekitar masyarakat. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah ranah kognitif C6, yang dimana di sana yaitu mencipta. Sesuai dengan taksonomi Bloom, di sana siswa diminta untuk mencipta atau siswa mampu mengumpulkan informasi-informasi tentang dampak-dampak globalisasi terhadap pengetahuan siswa itu sendiri. Sesuai dengan materi yang kita ambil yaitu dengan globalisasi atau dampak globalisasi yang terjadi di lingkungan ataupun yang sering ditemui atau dijumpai oleh peserta didik kita setiap harinya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang instrumen penilaian atau pengetahuan ranah kognitif dari C1 sampai dengan C6 sesuai dengan pengetahuan dan tahapan-tahapan pemrosesan pengetahuan yang dicapai oleh peserta didik kami. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah globalisasi memiliki dampak positif dan negatif pada berbagai bidang kehidupan, termasuk pada bidang pendidikan. Dampak negatif globalisasi pada bidang pendidikan antara lain adalah meningkatnya ketergantungan pada teknologi, terkikisnya budaya di bidang pendidikan akibat masuknya budaya asing, pendidikan semakin dikomersialkan, pengelompokan masyarakat berdasarkan status sosial untuk menikmati pendidikan berkualitas. Kekuatan negara mengontrol pendidikan semakin melemah dan menurunnya kualitas moral siswa karena informasi dari internet yang dapat diakses secara mudah. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan dan menurunnya kualitas moral siswa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi dampak negatif globalisasi pada bidang pendidikan agar pendidikan tetap berkualitas dan siswa tetap memiliki moral yang baik. Secara keseluruhan, globalisasi memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengetahuan peserta didik. Penting bagi peserta didik untuk menyikap diri dan menghadapi tantangan globalisasi dengan baik, agar mereka dapat mengoptimalkan manfaat yang disediakan oleh era globalisasi. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami terkait dengan dampak globalisasi terhadap pengetahuan peserta didik. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.